Baik, di sini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan, memberitahu dan apa ya, sama-sama belajar lah. Ya, tentang cara meredam emosi. Apa sih emosi? Pasti kita semua pernah merasakan emosi. Emosi itu bisa saja kita merasa sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Nah, emosi ini dapat membuat kita pastinya merasa ya marah, intinya lah kayak ke semua orang juga marah gitu, sama teman, sama yang lainnya, walaupun kadang-kadang marahnya sama satu orang aja gitu. Ngerti gak sih? Ya contohnya gini, misalnya aja Hawa ini membuat saya emosi karena perkataannya, perbuatannya, dan apa gitu. Nah, saya kan emosi nih, marah gitu. Tapi imbasnya tuh bukan ke Hawa aja, biasanya ya, kalau saya ini. Terus kalau yang kayak yang lain juga gitu, misalnya sama Yeweni, Luffy, dan lain-lain gitu. Ya. Nah, gimana sih caranya buat kita tuh enggak marah terus gitu? Iya kan? Kan pernah dijelasin tuh bisa. Jadi kan enggak pernah dijelasin waktu itu kan cara meredam amarah, salah satunya dengan diam. Kalau nggak bisa diam, duduk, ya kan? Kalau duduknya nggak bisa lagi, ya rebahan dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan memberitahu beberapa cara yang lainnya untuk meredam emosi. Nah, yang pertama itu berpikir dan bersikap positif. Meskipun tidak mudah untuk berpikir positif saat emosi negatif muncul, tapi itulah cara yang efektif mengendalikannya. Jangan biarkan emosi negatif menguasai kita. Misalnya, saat sepatu kita rusak sehingga gagal untuk jogging misalnya sama pacarnya, jadi kalau punya pacar ini ya nah, berpikirlah itu tuh bukan suatu kesialan, tapi mungkin aja Allah tuh membuat kita buat memanfaatkan pagi itu untuk hal-hal yang lainnya yang lebih bermanfaat misalnya. Nah, yang kedua itu memanjakan diri. Emosi negatif dapat menguras energi. Terkadang saat emosi negatif itu hadir, kita bisa merasa lelah, padahal tidak melakukan apapun. Karenanya, usir emosi negatif itu dengan cara memanjakan diri. Kita bisa melakukannya di rumah dengan cara berendam saat mandi, melakukan pijat, makan makanan yang enak, terus bisa terus tidur juga bisa itu. Nah, saat semua itu kan tubuh kita merasa nyaman, saat itu tuh pasti energi kita mulai naik lagi gitu, meredakan emosi negatif yang kita pikirkan. Nah, yang ketiga yaitu tidak ada salahnya untuk curhat. Tidak ada salahnya untuk curhat, kan ya? Cuma curhat juga nggak apa-apa. Iya. Tidak ada salahnya kita berbagi keluh kesah kepada orang yang tepat, misalnya sama sahabat, keluarga, atau ibu, bapak, dan lain sebagainya. Iya, doi bisa, yang punya doi
yang nggak punya doi ini gimana? Saya ini tersindir. Nah, terkadang saat kita kesal itu membutuhkan seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik, terus ya buat berbagi cerita tentang keluh kesah kita saat itu. Nah, yang keempat, mendengarkan musik. Memilih musik yang tepat untuk kita dengarkan dapat menenteramkan hati dan yang emosi. Sebuah penelitian mengatakan bahwa mendengarkan musik favorit selama 30 menit mampu melepaskan zat endorfin dalam tubuh. Dengan begitu, kadar rasa sakit, stres, tertekan, dan emosi akan berkurang. Mengapa demikian? Karena musik dapat meningkatkan relaksasi, detak jantung melambat, dan otot-otot menjadi tidak tegang. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu bernyanyi dengan gembira. Jangan khawatir dengan suara yang fals. Bernyanyilah untuk diri sendiri. Bila dirasa hari begitu berat sehingga emosi negatif sulit dikendalikan. Dengan bernyanyi, hati kita bisa terhibur dan emosi yang terpendam akan pelan-pelan terurai. Jadi, ya bernyanyi aja nggak apa-apa. Jangan berpikir diejek, dibilang sama orang, ih fals banget lu. Ya, dan lain sebagainya. Cintai diri sendiri, sayangi diri sendiri, karena sesuatu yang bagaimana kita bisa menyayangi dan mencintai orang lain, tapi kita tidak bisa mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.